berbentuk Tan Malaka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Faiza sebagai pembicara pertama dari tim Pro hadir di sini menyampaikan argumentasi kami atas mosi. Dewan ini akan mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif di atas konten-konten hiburan. Hormat saya kepada Dewan Juri yang terhormat dan kakak-kakak panitia dalam memproses kompetisi debat pada siang hari ini. Sedang bertemu dengan teman-teman dari kubu kontra sebagai lawan berpikir kami pada siang hari ini pula. Pertama-tama akan saya sampaikan definisi mosi atas program kita, yaitu pengaturan algoritma. Pengaturan algoritma yang dimaksud adalah rekayasa rekomendasi konten sesuai dengan kecenderungan masing-masing pengguna, di mana algoritma adalah sebuah fitur yang berbasis perhitungan analisa dan riset buatan dan mengetahui konten atas dapat dalam mengetahui konten-konten apa saja yang disukai oleh pengguna. Dalam penggunaannya, fitur algoritma sangatlah membantu pengguna dalam berselancar di media sosial. Tak jarang sebab ketagihan rekomendasi konten dari algoritma yang ada, sehingga kita dapat mengetahui banyak sekali pengetahuan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian definisi dari media sosial itu sendiri adalah sebuah platform atau wadah sebagai tempat berkomunikasi dan interaksi seluruh orang tanpa terkecuali dari seluruh kalangan yang sesuai dengan kewajiban, hak, syarat, dan serta ketentuan yang berlaku pada setiap masing-masing media sosial. Contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya memiliki masing-masing privacy policy demi kenyamanan para pengguna. Kemudian memprioritaskan artinya mendahulukan atau mementingkan suatu opsi dibanding opsi lainnya yang tersedia, atau dalam hal ini memprioritaskan konten edukatif yang bersifat mendidik daripada konten hiburan yang bersifat sebagai sebuah penyegaran. Konten edukatif sendiri itu ialah sebuah bentuk kreativitas dalam pengetahuan yang dijadikan dalam sebuah sajian, atau dalam hal ini sajian dalam media sosial. Konten edukatif bersifat mendidik dengan cara menyajikan wawasan dan ilmu edukasi terhadap sesuatu. Dewan Juri terhormat, yang tentunya hal tersebut akan sangat dibutuhkan daripada konten-konten hiburan yang hanya bersifat sebagai penyegaran semata, sejenak, yang dia tak diperlakukan dengan bijak akan menimbulkan problema besar dan bersosial secara media. Yang tentunya sampai sekarang ini bisa dapat kita lihat sendiri berbagai macam problema tersebut di masyarakat, mulai dari penurunan moral daripada generasi muda, kemudian juga begitu banyak sekali kasus-kasus secara daring yang booming di masyarakat sekarang ini seperti judi online, kemudian penipuan dan lain sebagainya. Setiap tahunnya, kemudian daripada itu, Dewan Juri terhormat, kami sangat bangga dalam mendukung mosi pendekatan, yaitu mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif di atas konten-konten hiburan. Dewan Juri terhormat, kami begitu yakin atas hal itu. Karena sebab pertama, media sosial adalah sebuah bentuk kelahiran dari kecanggihan teknologi digitalisasi yang tak pernah lepas dari kehidupan kita, terutama kita sebagai generasi muda, bahkan bukan hanya kita sebagai generasi muda, namun juga generasi di atas kita yang tentunya membutuhkan media sosial demi bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang banyak. Pertama-tama, Dewan Juri terhormat, Instagram, YouTube, Facebook, Shopee, dan lain sebagainya sudah menjadi komponen paling penting dalam kehidupan kita, sadar maupun tidak sadar. Mulai dari makan, tidur, beraktivitas, kita semua tak akan bisa lepas dari media sosial. Kita semua ketika yang belanja, shopping, yang berkomunikasi, WhatsApp dan lain, ingin mengisi waktu, webpad, dan video game lainnya yang bersifat interaktif. Begitu banyak faedah dan kemudahan yang dibawakan oleh media sosial. Dewan Juri terhormat, maka tentu saja adalah sebuah keputusan yang masuk akal bila mana kita mempergunakan media sosial dengan sebaik-baiknya kehidupan bersama, yaitu kebutuhan atas pendidikan. Lembaga-lembaga negara serta perusahaan-perusahaan developer seharusnya bahu-membahu dalam menciptakan sebuah media sosial atau seluruh media sosial sebagai sarana yang aman untuk edukasi bersama. Bayangkan jika Instagram yang selama ini kita gunakan sehari-hari untuk komunikasi dan interaksi dengan orang lain mulai proaktif dalam merekomendasikan konten-konten edukatif yang bersifat untuk sebagai sebuah pembangun atas generasi kita. Instagram untuk mendapatkan informasi beasiswa, kompetisi, daring yang akan dilaksanakan, informasi terkini, klarifikasi atas berita hoax yang beredar, update turnamen olahraga, cara memasak makanan, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut akan sangat berguna bagi kita semua. Dewan Juri terhormat, melansir pada sebuah data sajian dari UNICEF menyatakan bahwa penetrasi media sosial pada generasi muda telah sangat jauh. Banyak diantaranya menggunakan media sosial saat berada pada usia di bawah 13 tahun, di mana anak-anak yang berada pada usia tersebut masih sangat belia, sangat membutuhkan konten edukasi sebagai media belajar bagi mereka, di mana mereka berada dalam usia pelajar. 62% anak di Indonesia menggunakan media sosial saat berada di bawah umur yang berlaku atau 13 tahun. 43% anak mengalami cyberbullying atau dampak dari perundungan sosial media, dan 57% telah terpapar konten perundungan seksual. Dewan Juri terhormat, semua itu terjadi karena algoritma media sosial tidak memperhatikan kebutuhan yang selama ini kita butuhkan, yaitu belajar yang menjadi sebuah kebutuhan esensial bagi seluruh pihak yang ada, entah itu dari generasi muda maupun generasi di atas dari kita. Maka dari itu, dengan bangga, saya sebagai pembicara pertama dari kubu kontra menyatakan dukungan atas sebuah mosi, yaitu mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif daripada hiburan.
dengan alasan di mana pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus bisa saling merangkul dalam menciptakan sebuah dunia yang aman. Media sosial proaktif dalam menciptakan kepentingan pendidikan lewat algoritma prioritas konten edukasi di atas konten-konten hiburan. Terima kasih. Terima kasih kepada bicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya membuka kasus ke untuk tim kontra, melalui bicara pertama dari tim kontra. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, mosi perdebatan kita kali ini adalah mosi proposal yang berbunyi di mana pada hal ini Dewan ini akan mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan edukatif daripada hiburan. Untuk itu, Dewan Juri, sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkan saya untuk membidas. Rekan dari tadi mengatakan bahwa algoritma adalah perhitungan analisa dalam kecerdasan buatan. Namun apa? Nyatanya dalam medsos sekarang lebih banyak di dalam status quo sekarang menjadikan media sosial sebagai alat mereka untuk melepaskan kejenuhan mereka, bukan, sehingga ketika rekan hadir akan hal itu sangat terbantahkan pada akhirnya. Atau dua, rekan dari tadi mengatakan adalah medsos merupakan media edukatif untuk kebutuhan atas pendidikan. Tapi apa? Bosnya apa? Hal ini sangat sistem mereka yang sangat amburadul pada akhirnya. Mengapa? Karena mereka sangat tidak menjelaskan edukasi seperti apa yang mereka maksud, sistemnya seperti apa. Yang ketiga, Juri, mari melihat mereka rekan dari tadi mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan atau saling merangkul dalam membangun layanan edukatif. Namun, Juri, hal ini sudah ada. Misalnya layanan di ruang guru, Juri. Bukankah ruang guru telah dibangun dalam berbagai sistem pemerintahan, yang dimana hal itu telah dibangun dalam sistem edukatif, sehingga hal ini lebih efektif, bukan, daripada edukatif akan dibangun di dalam media sosial. Mari masuk di dalam argumentasi kami, yang dimana algoritma seperti apa yang rekan bermaksud. Algoritma pada hal ini adalah bagaimana pada akhirnya ketika ditutup akan memunculkan hal yang sama, atau algoritma sifatnya alami, bukan, sehingga apa yang sering kita sukai, yang sering kita like, atau yang sering kita share, hal itu yang sering akan muncul pada akhirnya. Atau B, edukatif seperti apa, Juri? Entah itu edukatif individu seperti proses pembelajaran yang berat, atau edukatif proses pembelajaran yang ringan, Juri. Misalnya di dalam edukatif pembelajaran MTK ada matematika, ada penjelasan yang lebih utuh, ada penjelasan yang lebih rinci, sehingga hal itu akan memudahkan akses layanan seseorang untuk meringankan hal tersebut. Mari melihat akar permasalahan kita berakar pada bagaimana masing-masing individu berjalan sesuai dengan keinginan mereka atau algoritma mereka. Bukankah setiap individu? Silakan. Ada tadi sempat menyinggung mengenai aplikasi ruang guru sebagai contoh atas contoh lain dari media sosial yang seharusnya dipergunakan khusus untuk edukasi. Lantas bagaimana dengan halayak yang tidak menggunakan ruang guru dan juga membutuhkan edukasi? Namun, Juri, lihat mereka sangat amburadul pada akhirnya. Mengapa? Mari melihat argumentasi tadi, ya, di mana lagi pula semua algoritma seseorang tidak perlu atau kami tidak mempunyai hak untuk membatasi individu dalam berbagai media sosial. Dan yakinlah, bermain media sosial adalah tempat seseorang merefresh pikiran mereka, meluangkan kejenuhan mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Mari melihat urgensi mengapa algoritma media sosial tidak perlu diprioritaskan. Satu, ketidakpuasan hayalat dalam bermain media sosial. Atau dua, keterbatasan halayak dalam mengembangkan potensi mereka. Misalnya, ketika ada seseorang yang bermain media sosial sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan algoritma hiburan mereka, tentu saja hal itu akan terus-menerus muncul, bukan? Berbeda di sisi mereka yang akan memunculkan sistem edukatif dalam sistem layanan media sosial yang sangat tidak runtut. Mengapa saya menjelaskan seperti itu? Karena mereka sama sekali tidak menjelaskan edukatif mereka itu seperti apa. Mereka hanya menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan itu adil, dan mereka tidak menjelaskan bagaimana media sosial itu memberikan layanan edukatif yang benar-benar akan membuat seseorang itu akan melanjutkan proses pembelajaran mereka yang dengan lebih baik pula. Mari melihat, kami paham ketika kamu hadir dalam bermain media sosial yang membutuhkan media edukatif misalnya, tapi itu salah. Mengapa? Kamu sangat menutup mata dengan status quo sekarang yang banyak orang bermain media sosial untuk mengeluarkan kejenuhan mereka misalnya, sehingga ketika algoritma media sosial lebih memprioritaskan edukatif, itu akan lebih membuat adanya isu-isu terbaru lagi para pengguna media sosial. Atau dua, telah banyak sistem edukatif yang telah dikeluarkan dari berbagai media lembaga yang membantu tujuannya untuk membangun masyarakat dalam yang memang tujuannya untuk edukatif bagi para masyarakat yang ada di luar sana. Tapi tiga, ketika kita memprioritaskan algoritma di dalam media sosial dalam edukasi, bukankah hal ini sangat tidak efektif, Juri? Dan tentu
mengganggu fokus misalnya ada algoritma di dalam media sosial yang bermain edukatif yang dimana pada hal ini akan misalnya ada seseorang yang menonton video edukasi di dalam YouTube tapi adanya notif atau hal layanan yang baru sehingga adanya keinginan individu itu untuk menontonnya sehingga hal itu akan terbantahkan sehingga hal itu akan menghilangkan fokus seseorang untuk melanjutkan proses pembelajaran mereka. Mari bermain di dalam dunia pro yang dimana pada akhirnya kita memprioritaskan media sosial untuk edukatif dalam proses pembelajaran yang lebih baik. Namun nyata-nyatanya telah dibangun lembaga seperti Ruang Guru yang telah saya jelaskan tadi untuk membuat seseorang benar-benar konsentrasi dalam proses pembelajaran di dalam era globalisasi dan digitalisasi pada saat ini. Bukankah sistem pembayaran ruang guru lebih efektif daripada media sosial Juri? Di dalam media sosial sangat tidak jelas bagaimana pada akhirnya edukatif itu akan berjalan secara rinci. Berbeda di ruang guru telah jelas adanya guru-guru yang mengajar misalnya adanya bimbingan yang lebih sebenarnya dibandingkan ketika edukatif dibangun dalam medsos. Tentunya hal ini tidak efektif. Mengapa? Karena perbedaan masing-masing individu dalam menyukai berbagai konten. Sekian dan terima kasih, bangga berada di sini. Terima kasih pembicara pertama dari tim kontra. Mengingat bahwa konsensusnya adalah pembicara pertama tidak menginterupsi. Jadi ya, tapi setelah ini interupsi diperbolehkan. Oke. Ya. Terima kasih pembicara kedua dari tim. Argumentasi akan saya sampaikan dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penny, Vidi, Visi. Saya datang, saya melihat, dan saya menang. Terima kasih kepada kakak moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat mendukung mosi perdebatan kali ini, yang dimana Dewan ini akan mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif daripada konten hiburan. Tadi, sebelumnya saya ingin mengomentari tadi kawan bicara saya mengatakan bahwa ruang guru merupakan konten edukatif. Ruang guru adalah konten edukatif yang bagus. Itu artinya kawan bicara saya tadi sudah berada pada kapal yang sama dengan saya dengan Juri yang terhormat. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang seharusnya saya sampaikan. 1. Media sosial lebih mudah diakses. Apakah dengan kemudahan tersebut kita masih hanya membuka konten-konten hiburan seperti halnya media sosial? Tentunya di sekolah kita terbatas dengan jam belajar yang dimana sudah kita hanya bisa sampai sore. Dengan adanya konten-konten edukatif kita bisa belajar hingga kapanpun kita mau. Bahkan jika kita sedang mengalami kejenuhan, hiburan bukanlah obat dari sebuah kejenuhan. Kejenuhan bisa menjadi jembatan untuk melihat konten-konten edukatif. Apalagi konten-konten edukatif sekarang Dewan Juri yang terhormat sudah banyak yang sangat-sangat menarik. Sehingga saya rasa tidak perlu kita mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif daripada konten hiburan. Saya sangat setuju pada mosi perdebatan kali ini. Yang kedua, dengan media sosial menjadi prioritas edukatif, tentu saja banyak gerbang-gerbang baru yang kita buka pada sarana edukasi. Ini menjadi dipersilakan. Baik, pertanyaan itu hadir untuk dijawab. 1. Bagaimana mekanisme kamu? Yang kedua, siapa yang akan mengatur hal ini? Yang ketiga, konten edukatif seperti apa yang kamu maksud dan apa goal kamu? Dari pembicaraan 1 hingga pembicaraan 2 tidak ada jawaban di kami, sehingga ketika kamu tidak dapat menjawab 4 pertanyaan maka kami layak memenangkan perdebatan. Terima kasih. Konten-konten edukasi yang kami maksud Dewan Juri yang terhormat adalah konten-konten yang sangat menarik bagi generasi muda, di mana konten hiburan dapat berupa konten-konten seperti Reels, FYP, TikTok dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak sulit mengakses konten-konten edukatif tersebut. Maka dari itu konten edukatif sangat dibutuhkan daripada konten hiburan. Selanjutnya yang ketiga, faktanya anak-anak muda zaman sekarang lebih memilih melihat konten hiburan daripada konten edukatif. Ini dapat menyebabkan kecanduan yang sangat parah bagi generasi muda saat ini. Dewan Juri yang terhormat, generasi muda saat ini masih sangat labil dan masih belum punya hal-hal yang seharusnya mereka tetapkan. Ia masih mencari pencarian jati diri. Bagaimana jadinya jika mereka melihat konten-konten hiburan yang seharusnya tidak mereka lihat, seperti pada prank yang seharusnya menjadi konten hiburan malah menjadi pisau bermata dua bagi anak-anak yang melihatnya, terutama anak-anak di bawah umur. Apalagi pembicara satu saya tadi mengatakan bahwa penggunaan gadget dilakukan lebih banyak dilakukan kepada anak yang di bawah 13 tahun. Dewan Juri yang terhormat, diterima.
Baik, jika kamu mengatakan bahwa mereka lebih cenderung mengakses konten seperti hiburan karena lihat tempatnya adalah tempat media sosial di mana mereka akan melepas pikiran mereka. Ketika kamu membandingkan atau mengkomparasikan aplikasi edukasi, tentunya peminat juga akan banyak karena lihat bagaimana sasarannya. Kamu tidak pernah memperhatikan hal ini dan kami rasa pemerintah sama sekali gagal dalam memahami motif perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Hal yang dimaksud lawan bicara saya tadi adalah kejenuhan. Hiburan bukanlah satu-satunya hal untuk menghilangkan kejenuhan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu konten-konten edukatif yang terus berevolusi setiap tahun saya rasa sudah sangat bisa menghilangkan kejenuhan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kita dapat melihat contoh di masa-masa sekarang yang kurikulum merdeka yang mereka nonton adalah konten-konten edukatif dan bukannya konten-konten hiburan. Ini sudah menjalar kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia saat ini Dewan Juri yang terhormat. Yang kelima, faktanya konten hiburan ini dapat membuat generasi muda kecanduan dan ketergantungan pada gadget, sehingga saya sangat tidak setuju jika media sosial diprioritaskan pada hiburan. Kita dapat mengakses banyak sekali hal-hal yang seharusnya dapat kita pahami. Bagaimana jadinya jika ini dilakukan untuk mencari konten-konten hiburan yang sangat tidak bermanfaat Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu saya rasa memprioritaskan konten edukatif pada media sosial sangatlah penting. Yang keenam, apalagi konten hiburan ini bisa berupa hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Banyak konten hiburan yang mengandung kekerasan seperti konten prank yang saya sebut tadi dapat merugikan orang lain Dewan Juri yang terhormat. Apa jadinya jika anak-anak yang melihat konten hiburan ini melihat prank yang ada pada media sosial dan melakukannya pada kehidupannya sehari-hari? Ini dapat merugikan banyak sekali kalangan-kalangan yang terlibat dalam konten tersebut. Yang ketujuh, kita lihat saja contoh nyata saat ini. Ada yang disebut sebagai standar TikTok Dewan Juri yang terhormat. Hal ini bermula pada konten-konten hiburan dan berlanjut dapat membuat seseorang merasa tidak pantas dengan dirinya saat ini. Dengan adanya standar TikTok tersebut, ini membuat anak muda saat ini merasa tidak pantas pada dirinya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Bangga menjadi tim pro. Terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra, tim pro. Menghabiskan waktu ya 4 menit sekian. Lanjutkan dari tim pro, kontra. Ya, memanggil pembicara kedua dari tim kontra. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri 1, ketika anak-anak lebih memilih hiburan maka biarkan. Yang kedua, ketika remaja atau dewasa lebih memilih edukatif maka biarkan. Yang keliru, ketika kita memprioritaskan salah satunya. Karena kami amini keduanya itu penting, tapi yang harus kita perhatikan adalah apa keinginan masyarakat, apa yang mereka inginkan. Karena ini media sosial, tentunya hiburan menjadi hal yang mereka inginkan. Dan ada apa dari edukatif, jadi kami rasa edukatif memang itu penting. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat membantu konteks bahwasanya dalam media sosial seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka mengakses media sosial karena mereka ingin ada hiburan di dalamnya. Jadi biarkan saja algoritma itu berjalan secara alami, tidak perlu ada pengaturan. Karena dari pembicara pro sendiri sama sekali tidak pernah memberikan mekanisme kepada kita semua. Karena kita semua tahu masih dalam musim proposal. Karena Dewan ini akan, tapi sayangnya mulai dari pembicara 1 hingga pembicara 2 tidak ada mekanisme yang mereka berikan kepada kita semua. Siapa yang akan mengatur ini Dewan Juri yang terhormat? Siapa sasaran mereka? Apa goals mereka? Dan ketika mereka hadir di pembicaraan ketiga, kami rasa terlalu terlambat karena kami rasa tidak ada jawaban bagi mereka sendiri. Namun sebelum masuk dunia apa yang diinginkan oleh oposisi, mari lihat beberapa respon kami terhadap mereka. 1, kamu harusnya hadir dengan mengatakan bahwasanya pengaturan algoritma berarti misal si A suka pada konten hiburan, tetapi karena adanya pengaturan algoritma, maka apa yang muncul di beranda mereka adalah konten edukatif. Itu yang harus kamu sampaikan, bukan malah mengatakan bahwasanya kamu akan membiarkan. Ketika pembicara 1 memberikan prasangka seperti itu sama saja kamu meyakini bahwasanya tidak akan ada pengaturan algoritma di sini, karena kamu membiarkan algoritma itu berjalan secara alami seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti yang mereka tonton. Silahkan. Tadi kalau saya mengatakan bahwa jika anak-anak menginginkan hiburan maka biarkan saja. Ini menjelaskan bahwa lawan bicara saya menutup mata tentang kecanduan teknologi yang saat ini terjadi di Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu seharusnya anak-anak tidak diberikan konten-konten hiburan yang dimana dapat merusak mental seseorang. Terima kasih. Tapi Juri, kami rasa mereka sudah dibekali dengan pendidikan formal, lalu mengapa kita tidak memberikan kepada mereka
kebebasan ketika mereka ingin mengakses media sosial sebagai hal untuk mengakses kartun yang lucu misalnya. Bukankah itu menjadi hal kebutuhan mereka? Mengapa kita harus membatasi hal ini? Sehingga kita tidak mengerti bagaimana pola pikir pemerintah itu hadir. Yang kedua, mereka mengatakan edukasi itu lagi dibutuhkan. Oke, kami rasa ketika itu tempatnya adalah aplikasi edukatif, tapi ada media sosial juri, hiburan juga penting di sini karena ini adalah fokus utama karena ini adalah fokus utama mengapa media sosial itu dirancang, terutama di media sosial pada tempatnya memang harusnya seperti itu. Yang ketiga, mereka mengatakan harus kebutuhan atas pendidikan, tapi juri kami rasakan swasta tidak pernah melarang akan hal itu, tetapi jangan untuk diprioritaskan karena sudah ada aplikasi khusus edukasi sehingga hasilnya di sekali akan jauh lebih maksimal seperti Scholar, Ruang Guru. Mereka bisa mengakses pembelajaran edukatif sehingga pembelajaran mereka akan jauh lebih maksimal. Silakan. Padahal tadi Anda mengatakan bahwa pendidikan formal itu sudah cukup. Padahal pendidikan formal telah dilaksanakan seharian banyak atau dalam full day. Padahal dari 67 negara, info dari UNICEF, Indonesia berada di peringkat 66 sebagai negara paling rendah literasi yang bagaimana sikap Anda dalam mengatasi hal tersebut. Itu membuktikan bahwa pendidikan formal tidaklah cukup sebagai tunjangan kita dalam belajar. Satu, kami memang tahu mungkin kamu memahami bahwa pendidikan formal tidak cukup, tapi kami tidak mengatakan bahwa kami akan menutup seluruh akses konten edukatif. Ada loh aplikasi seperti Ruang Guru dan Scholar yang dapat kamu akses untuk lebih memperjelas edukasi kamu sehingga hasil pembelajaran kamu akan jauh lebih maksimal. Ingat juri, kami tidak pernah membatasi konten edukatif baik di platform aplikasi edukatif yang sebenarnya. Kami hanya tidak ingin memprioritaskan ketika konten edukatif itu diprioritaskan di media sosial karena kita kembali pada fokus utama media sosial sebagai bentuk bagaimana seorang penonton atau masyarakat mengakses itu untuk sebagai hal hiburan. Masuk kepada poin kelima, mereka terus membawakan data UNICEF, tapi juri kami rasa meski ini adalah mesin impromptu sehingga kami tidak memilih, kita semua tidak dapat yakin dari mana data mereka berasal. Silahkan. Bagaimana dengan para pengguna media sosial? Tadi Anda terus menyebutkan tentang Ruang Guru dan Scholar dari pengguna utama. Bagaimana para pengguna media sosial dari luar aplikasi Ruang Guru dan Scholar? Sedangkan pengguna Instagram seperti sebuah media sosial yang sangat besar tuh 5 miliar lebih, sedangkan pengguna Ruang Guru itu hanya sekitar 10 juta saja. Oke, ketika mengatakan itu kembali kepada individu, kami hanya menyajikan apa yang seharusnya ada. Kami menyajikan adanya konten aplikasi edukatif seperti Scholar dan Ruang Guru, itu sudah ada. Ini kembali kepada mereka seperti apa mereka mengakses. Kami sudah menyediakan sehingga tidak perlu ada kekhawatiran di sisi kami. Masuk kepada poin argumentasi, poin A, mengapa ini perlu? Karena satu, kami merasa mengapa ini tidak perlu? Karena satu, di sisi kami membiarkan saja algoritma berjalan sesuai dengan apa keinginan masing-masing individu. Kita tidak punya hak untuk membatasi apa yang mereka suka. Semisal, dewasa atau remaja mereka lebih suka komedian, maka ketika mereka dipaksa menonton konten edukasi, ini tidak akan baik pada akhirnya dan tidak akan mencapai goals kedua belah pihak. Dan yang kedua, orang-orang menjadikan media sosial sebagai tempat merefresh pikiran mereka ketika sudah sibuk kerja atau bersekolah misalnya, sehingga ketika kamu membatasi hak mereka, apa yang mereka inginkan, itu tidak akan baik pada akhirnya. Dan yang kedua, ini dapat mengganggu fokus pembelajaran juri. Mengapa? Oke, kami tahu ketika ini direalisasikan misalnya akan lebih banyak konten edukatif, tetapi tetap saja ini memberikan celah beberapa konten hiburan yang berbeda jenis dengan konten edukatif, sehingga ilmu atau pembelajaran yang didapat itu tidak akan maksimal. Mari kita ambil contoh seperti media sosial YouTube. Di YouTube, meskipun kamu memprioritaskan konten edukatif, maka tetap akan ada celah untuk masuk sebuah konten hiburan. Karena ketika meskipun mereka fokus untuk menonton edukatif, ketika mereka kembali ke beranda misalnya, maka tetap akan ada celah bagi konten hiburan untuk tampil, sehingga ini akan mengganggu fokus belajar. Berbeda dengan apa yang kami inginkan seperti Ruang Guru atau Scholar, di situ fokus pada pembelajaran juri, sehingga hasil pembelajaran yang didapatkan oleh masyarakat akan jauh lebih maksimal dibandingkan di sisi mereka. Ketika kami membawakan perbandingan seperti ini, kami rasa kami akan jauh lebih unggul pada akhirnya. Dan yang poin B, apakah kami sebagai pihak oposisi melarang adanya konten edukatif di media sosial? Tentu tidak. Karena satu, kami membiarkan ini berjalan sesuai hal yang semestinya. Biarkan mereka, ketika misalnya mereka lebih fokus pada lebih ingin untuk mengakses konten hiburan, maka biarkan algoritma akan berjalan secara alami seperti yang mereka inginkan. Maka menjadi oposisi. Terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Melanjutkan kasus dari tim pro memanggil government web. Argumentasi akan saya mulai dari poin 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang kami hormati serta lawan berpikir kami yang amat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kami, selaku pembicara ketiga pada tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk pada ranah argumentasi saya memberikan satu bilasan terhadap argumentasi kubu lawan. Dewan Juri terhormat, bicara satu kubu kontra berbicara seolah media sosial sama sekali tidak dapat digunakan sebagai sarana edukasi. Lantas bagaimana dengan kurikulum merdeka yang menggunakan media sosial sebagai salah satu
sebagai salah satu wadah berekreasi dan bertugas fair di dalamnya, masuk pada ranah argumentasi saya Dewan Jurang Terhormat seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua saya. Fakta, kami bukan fakta ya, satu data yaitu 88% orang menjadikan media sosial sebagai media hiburan. Dikutip dari Budstats ID, Dewan Jurang Terhormat seperti yang telah dikatakan oleh pembicara kedua saya, yaitu ketika seseorang menjadikan media sosial sebagai media hiburan, kata hiburan di sini Dewan Jurang Terhormat seperti yang diketahui, hiburan akan memunculkan yang namanya kesenangan pada diri seseorang. Ketika kesenangan itu muncul pada otak mereka akan memunculkan yang namanya hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini akan memunculkan rasa kesenangan pada diri seseorang sehingga mereka akan mengalami namanya kecanduan seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua saya. Ketika seseorang mengalami yang namanya kecanduan, seseorang akan mengulangi aktivitas tersebut secara terus-menerus yang sebenarnya tidak ada manfaatnya Dewan Jurang Terhormat. Yang selanjutnya Dewan Jurang Terhormat mengenai mosi perdebatan kali ini, yaitu mendukung Dewan ini akan mendukung terima kasih. Dewan ini akan mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif daripada hiburan. Dewan Jurang Terhormat, kami memang seperti yang kita ketahui bahwa media sosial itu sangat terikat dengan generasi muda saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda saat ini sangat rentan terhadap pengaruh dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh media sosial. Sehingga maka dari itu kami sangat mendukung dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu mengatur algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif daripada hiburan. Lagi pula Dewan Jurang Terhormat, apa kita menjadikan sosial media itu sebagai media hiburan yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Yang selanjutnya Dewan Jurang Terhormat, kami menawarkan solusi, yaitu membuat konten generasi muda saat ini harus berperan penting dalam membuat konten edukatif yang dicampur dengan hiburan agar tidak terjadi yang namanya rasa bosan bagi para pengguna. Seperti yang saya katakan tadi, hiburan itu bisa menimbulkan namanya kecanduan pada diri seseorang. Maka dari itu, seperti yang saya katakan tadi, seperti solusi yang saya tawarkan tadi, membuat konten edukatif yang dicampur dengan hiburan akan sangat membantu menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, Dewan Jurang Terhormat yang selanjutnya adalah media sosial itu sangat memberikan dampak yang besar bagi para penggunanya. Maka dari itu Dewan Jurang Terhormat memprioritaskan konten edukatif daripada hiburan. Itu kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dan Dewan Jurang Terhormat, sebelum saya menutup argumentasi saya, kami merasa kami layak menang karena seperti yang Anda simak tadi, rekan saya membawakan data-data dan fakta yang sangat relevan dengan mosi perdebatan kali ini, yang dimana kami rasa kami sangat layak memenangkan perdebatan kali ini. Dan yang terakhir Dewan Jurang Terhormat, kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Terima kasih kepada untuk kasus dari tim kontra mengambil pembicara ketiga yaitu kontra. Atau saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Respon kami selaku tim kontra terhadap tim Pro 1, mereka mengatakan ini akan terjadi penurunan moral ataupun mereka akan menyebabkan di download. Tapi lihat Yuri, ini tidak akan terjadi di sisi kami karena di sini biarlah masyarakat yang akan memilih apakah mereka ingin mengakses dengan konten hiburan atau bahkan edukasi. Ketika mereka ingin lebih memprioritaskan edukasi, mereka akan lebih menggunakan masyarakat bahwa mereka harus memilih edukasi tersebut, mereka harus menonton edukasi tersebut daripada mereka harus mencari hiburan. Karena konteks dari media sosial itu sendiri Dewan Jurang Terhormat, bagaimana media sosial akan menjadi tempat hiburan atau ingin mencari kejenuhan atau ingin mengatasi kejenuhan mereka Dewan Jurang Terhormat. Atau dua, di sisi mereka mengatakan bahwa pembicara kedua mereka hadir mengatakan bahwa anak-anak sekolah sekarang pulang sekitar jam sore yang misalnya Dewan Jurang Terhormat, sehingga mereka membutuhkan edukasi. Tapi lihat ini kesalahan mereka. Mengapa Jurang Terhormat? Dari kelelahan mereka, dari rasa mereka telah sekolah lama, pastinya mereka butuh hiburan, bukan malah edukasi. Mereka harus membutuhkan hiburan. Ketika mereka mencari kesenangan, mereka biarkan mereka untuk mengakses di media sosial. Bagaimana ketika mereka telah lelah, tapi mereka telah dihadapkan dengan edukasi Dewan Jurang Terhormat? Atau tiga, di sisi mereka mengatakan bahwa ini akan menyebabkan kecanduan atau bahkan ketergantungan. Ini tidak akan terjadi Dewan Jurang Terhormat karena mengapa? Di sisi kami tidak menyebutkan ini akan dikonsumsi secara berlebihan. Sadar ketika kecanduan ataupun ketergantungan itu dikonsumsi secara berlebihan, pastinya akan menyebabkan hal itu. Tapi di sisi kontra tidak menyebutkan bahwa ini akan diadopsi secara berlebihan Dewan Jurang Terhormat. Itu salah di sisi mereka. Atau Dewan Jurang Terhormat di sisi mereka menyebutkan kejenuhan tidak hanya akan diatasi dengan hiburan. Tapi lihat rata-rata golongan status itu sekarang menunjukkan bahwa generasi muda membuka media sosial hanya untuk mencari hiburan. Ketika mereka mengaplikasikan dengan adanya konten edukatif, mereka akan merasa pusing atau bahkan lebih stres pada akhirnya Dewan Jurang Terhormat. Mereka akan bingung apakah saya ini sebenarnya mencari hiburan atau saya ini diberikan edukasi Dewan Jurang Terhormat. Silakan.
Dari awal Anda menyatakan bahwa masyarakat dapat memilih antara konten hiburan dan konten edukatif yang berada di sosial media. Bagaimana dengan anak-anak yang berada di bawah umur yang memakai medsos mengikuti orang-orang di sekitarnya dan tidak dapat menentukan antara edukasi atau hiburan yang mereka butuhkan? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, lihat mereka merupakan peran orang tua. Peran orang tua di sini telah pasti ada yang mengawasi. Orang tua akan mengawasi anak-anak mereka ketika mereka ingin mengakses media sosial, apalagi anak-anak mereka berada di usia bawah umur. Dewan Juri yang terhormat pun lihat, Dewan Juri yang terhormat, di media sosial tidak akan semata-mata menampilkan bahwa ini akan menyebabkan konten kekerasan. Misalnya pasti dalam konten tersebut ini akan menyebutkan bahwa ini adalah konten sensitif loh, sehingga apakah kamu mau mengakses itu, apakah kamu membuka konten itu, tidak. Dewan Juri yang terhormat itu tergantung dari pilihan atau individu dari itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Atau 5, di sisi mereka menyebutkan konten kekerasan banyak yang ditimbulkan, sehingga bagaimana dengan anak-anak? Lihat, Dewan Juri yang terhormat, mereka terus mengulang argumentasi mereka dengan tidak jelas. Dewan Juri yang terhormat, mereka pun tidak menyebutkan kepada kita semua edukasi seperti apa yang mereka maksud. Kita paham ketika edukasi itu banyak. Pun Dewan Juri yang terhormat, edukasi sekarang telah ada tentang melalui media sosial, sehingga komunikasi itu telah cukup. Dewan Juri yang terhormat pun karena di sini telah hadir adanya ruang guru dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, silahkan. Tadi kalau saya mengatakan bahwa bahwa anak-anak saat ini didampingi oleh orang tua mereka. Kita dapat mengetahui bahwa orang tua saat ini masih sangat gaptek tentang teknologi. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu mereka tidak bisa sama sekali mendampingi anak mereka dengan memilih antara konten hiburan dan konten edukatif. Maka dari itu saya memilih konten edukatif sebagai prioritas. Terima kasih. Lihat, Dewan Juri yang terhormat, mereka telah hadir dan mengatakan bahwa generasi sebelumnya membutuhkan media sosial atas. Bagaimana mereka hadir dan menyebutkan generasi sekarang orang tua itu tidak setuju dengan adanya media sosial karena mereka tidak tahu apa itu media sosial. Tapi lihat bagaimana mereka tidak berdiri sesuai dengan apa posisi mereka. Dewan Juri yang terhormat, mereka hanya ingin memprioritaskan bagaimana konten edukatif tersebut akan diakses daripada konten hiburan. Sedangkan mereka sendiri telah mengatakan bahwa konten tersebut atau media sosial tersebut telah diketahui oleh generasi muda atau bahkan generasi sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, atau 6, Dewan Juri yang terhormat, di sisi mereka pembicara ketika mereka hadir dan mengatakan bahwa mereka ingin menyeimbangkan antara konten edukasi dengan konten hiburan. Bagaimana mereka akan menyeimbangkan kedua konten tersebut, sedangkan pembicara satu bahkan pembicara kedua dari sisi mereka tidak menyebutkan atau tidak menyinggung bahwa mereka akan menyeimbangkan kedua konten tersebut, tidak akan menciptakan kejenuhan. Misalnya. Dewan Juri yang terhormat, lanjut pada sisi argumentasi poin A, maka kami menolak perdebatan kita kali ini. 1, Dewan Juri yang terhormat, lihat keinginan atau selera tiap individu itu berbeda, atau 2, fokus mereka akan tergantung pada dirinya. Mari kita jelaskan satu persatu, Juri. 1, keinginan ataupun selera tiap individu itu berbeda, sehingga Dewan Juri yang terhormat ketika misalnya si A ingin lebih menyukai konten komedian seperti yang telah disebutkan pembicara kedua kami, karena mereka ingin mengakses konten komedian itu. Ketika mereka ingin mengakses konten edukatif, mereka bisa saja langsung mencari konten edukatif itu. Dewan Juri yang terhormat, mereka sedangkan di sisi mereka tidak harus diprioritaskan apakah kamu harus melihat konten edukatif tersebut atau tidak. Dewan Juri yang terhormat. Atau 2, bagaimana ini akan berpengaruh pada fokus mereka itu. Dewan Juri yang terhormat, seperti telah saya sebutkan bahwasanya ketika mereka misalnya ketika anak-anak sekolah telah pulang sore misalnya, pastinya mereka akan capek, lelah, sehingga mereka ingin membutuhkan hiburan. Dewan Juri yang terhormat pun hal tersebut telah terbukti dengan status quo bahwa banyaknya generasi muda yang ingin mengakses medsos dengan mencari hiburan, bukan malah mencari edukasi. Dewan Juri yang terhormat pun ketika mereka mencari edukasi, biarlah, tapi mereka akan mengedepankan bagaimana mereka akan mencari hiburan pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, sadar Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka ingin menyamakan satu orang dengan satu orang lainnya, maka mereka akan salah karena minat atau bahkan selera dari orang-orang itu berbeda. Dewan Juri yang terhormat, oke, kami paham ketika satu orang suka dengan konten edukasi, tapi di satu sisi satu orang lebih suka dengan konten hiburan. Bagaimana mereka akan lebih mengedepankan yang mana? Pasti mereka akan mengedepankan sesuai apa yang mereka inginkan. Mereka akan berjalan sesuai apa yang ada pada tempatnya. Dewan Juri yang terhormat, misalnya media sosial yang akan berjalan pada misalnya untuk mencari konten hiburan. Dewan Juri yang terhormat pun Dewan Juri yang terhormat, di sisi mereka tidak menyebutkan bagaimana cara mereka akan memprioritaskan media sosial itu atau menampilkan konten edukatif tersebut, karena mereka pun menyimani bahwasanya konten hiburan lebih banyak diakses sekarang. Dewan Juri yang terhormat pun itu telah terbukti dan status quo. Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka ingin memprioritaskan, pastinya mereka akan merupakan masyarakat yang ingin mencari hiburan. Bagaimana mereka akan mencari hiburan ketika saya bangga berada di pihak kontra. Terima kasih pembicara ketiga dari tim kontra, memanggil pembicara balasan dari tim kontra untuk menutup seluruh kasus. Baik, pidato kemenangan oposisi akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, biarkan kami berikan penjelasan kepada mereka. Ketika mereka mau meminimalisir kecanduan, maka kampanyekan saja aplikasi edukatif tanpa kamu harus memprioritaskan algoritma. Karena mereka juga mendukung kecanduan ini, tetapi dengan hal lain dengan foto yang berbeda. Tapi apa? Juri sadari tidak ada mekanisme di sisi mereka, sehingga kami rasa tidak ada kejelasan argumentasi sisi mereka pada akhirnya, baik dari pihak 1 hingga pembicara ketiga.
ini mari kita lihat apa yang sedari tadi telah dibawakan oleh oposisi yang sama sekali tidak pernah didengarkan oleh pihak proposisi. Satu, mengapa kami mengatakan tidak perlu? Karena kami rasa biarkan saja algoritma berjalan secara alami juri, karena anak-anak juga membutuhkan hiburan, orang dewasa, remaja juga membutuhkan edukatif. Maka biarkan mereka memilih apa yang mereka inginkan, karena algoritma itu akan hadir, akan menyarankan sebuah konten sesuai dengan apa yang kamu sering kamu lihat. Maka ketika kamu membatasi hal ini, itu sama saja kamu mencederai apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Terlebih lagi konteks kita kali ini adalah aplikasi media sosial, di mana seseorang mengakses media sosial itu tujuan utamanya adalah bagaimana mereka mampu menghilangkan rasa jenuh mereka ketika mereka seharian sekolah misalnya atau seharian bekerja. Oleh karena itu juri, kami rasa akan tidak jauh lebih make sense ketika kita lebih memprioritaskan algoritma media sosial untuk konten edukatif daripada hiburan. Oleh karena itu, yang kedua, kami mengatakan mengapa tidak perlu, karena ini dapat mengganggu fokus juri. Notice, karena kami sudah mengatakan bahwasanya, contohnya seperti aplikasi YouTube. Ketika seseorang mengakses konten seperti media pembelajaran matematika di mana terdapat penjelasan secara runtut, tapi ketika kamu kembali ke beranda, maka akan ada kemungkinan akan tetap ada celah bagi konten hiburan untuk bisa masuk, sehingga fokus kamu lama kelamaan akan terbagi dua, karena kamu akan bingung apa yang harus kamu lihat, apakah tetap pada konten edukatif atau tetap pada konten hiburan yang tampil atau yang sedang promosi dari beranda kamu. Oleh karena itu juri, kami tidak mengerti bagaimana pola pikir mereka bekerja, karena mereka mengatakan bahwa kami sangat jahat karena kami tidak memberikan konten edukatif, karena kami tidak mendukung bagaimana seharusnya kita memberikan pembelajaran untuk generasi emas di 2045. Tapi juri, kami rasa ini tidak terjadi sekali karena kami tetap memberikan akses, karena saat ini status quo pun menunjukkan sudah ada loh aplikasi edukatif yang khusus seperti Scholar yang fokus pada media pembelajaran di mana akan memberikan kamu penjelasan lebih detail terkait bagaimana penyelesaian sebuah materi. Dan yang kedua, sudah ada aplikasi seperti Ruang Guru yang dapat diakses oleh semua orang dan juga dapat membantu seluruh masyarakat yang dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, masuk kepada mengapa mereka kalah dalam perdebatan. Satu, kita semua sadar bahwa tidak ada karakterisasi yang jelas di sisi proposisi. Satu, ini adalah mosi proposal juri, dewan ini akan, tapi sepertinya tidak ada mekanisme yang mereka berikan pun dewan juri, tidak ada aktor yang mereka berikan siapa yang akan mengatur algoritma ini, apakah pemerintah atau masyarakat itu sendiri atau pembuat aplikasi tersebut, sehingga kami rasa tidak ada kejelasan argumentasi dari pembicara 1 hingga pembicara 3 pun jika mereka hadir di closing statement itu akan terlambat berakhirnya. Yang kedua, tidak ada urgensi mereka, data mereka tidak dapat dipastikan dengan menyebutkan angka persenan 88%. Ini adalah most impromptu, dari mana kamu mendapatkan data sebanyak itu? Yang ketiga, pembicara 3 terlalu mendorong introduksi, padahal kami sudah memberikan banyak kekhawatiran yang sepertinya tidak dapat mereka jawab. Bahkan menjadi oposisi. Terima kasih kepada pembicara balasan dari tim kontra. Menutup seluruh kasus untuk ronde hari ini, memanggil pembicara balasan dari tim pro. Saya akan mengargumentasi saya dalam 3, 2, 1. Kami kalah, maka kue serah. Apapun yang akan terjadi. Maka kami akan menerbitkan sebuah serangan terakhir kepada tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Mereka tadi mengatakan bahwa pilihan, maka edukasi bukanlah sebuah pilihan, tapi kebutuhan. Apa jadinya jika edukasi adalah pilihan Dewan Juri yang terhormat, maka anak-anak yang tidak menginginkan edukasi sudah tidak mendapatkannya? Tidak mungkin kita melakukan seperti itu. Negara kita mewajibkan kita sekolah 12 tahun, maka dengan itu kita sangat tahu bahwa penting edukasi adalah tingkat kepentingan edukasi sangat penting yang terhormat. Bagaimana tidak? Sekolah 12 tahun adalah waktu yang lama, kita diwajibkan untuk sekolah 12 tahun. Maka dari itu konten hiburan hanyalah ecek-ecek yang terhormat. Edukasi adalah tonggak besar bagi negara kita. Apa jadinya jika pendiri-pendiri kita hanya mementingkan hiburan dan bukannya konten-konten edukasi? Apa jadinya yang terhormat? Saya sangat tidak setuju akan hal itu. Tadi lawan bicara saya tadi mengatakan pilihan. Saya sangat tidak setuju. Dan selanjutnya, edukasi yang tim kami maksud adalah edukasi video yang tidak membuat anak-anak jenuh. Kita sudah mengadopsinya Dewan Juri terhormat pada kurikulum Merdeka saat ini, yang dimana pemerintah sudah menjalankan konten-konten edukatif ini lewat kurikulum Merdeka. Konten-konten edukatif ini, dengan adanya konten-konten edukatif ini dapat membantu siswa-siswi menjadi lebih paham tentang edukasi Dewan Juri yang terhormat.
Bahkan sekolah-sekolah saat ini sudah mengadopsi TV-TV pintar Dewan Juri yang terhormat. Itu tandanya bahwa konten edukatif sangat diperlukan. Apa gunanya televisi pintar jika tanpa konten edukatif Dewan Juri yang terhormat? Maka dari itu tadi kawan bicara saya mengatakan bahwa hiburan lebih penting daripada edukatif. Apa jadinya negara kita yang peringkat 66 dari 67 negara di dunia dengan tingkat literasi terendah? Ini diambil dari data UNICEF. Di mana saya dapat mengambil data ini? Saya tentu saja mengingatnya karena hal ini sudah sangat banyak terjadi pada negara kita di Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu saya sangat setuju pada musim perdebatan kali ini. Dewan ini akan mendukung pengaturan algoritma media sosial untuk memprioritaskan konten edukatif daripada hiburan. Konten hiburan membawa banyak dampak negatif untuk anak-anak saat ini. Apa jadinya jika anak-anak yang terpapar terlalu banyak HP ini malah yang memimpin negara kita? Negara kita akan ngestak pada satu masa, yaitu masa saat ini. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, saya akan menutup argumen saya dengan kue sera. Apapun yang akan terjadi, maka terjadi. Bangga menjadi tim pro. Terima kasih.